Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Wisserviana. NIM saya 11040120109. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai tugas yang diberikan pada mata kuliah kesehatan mental. Di mana topik yang harus dibahas, antaranya pertanyaan nomor 1 adalah baik-baik saja tapi bercerai atau dipukuli tapi tetap bertahan dalam suatu ikatan pernikahan. Apa pilihan Anda dan apa alasannya? Pilihan saya adalah baik-baik saja tapi bercerai. Alasannya, untuk apa kita mempertahankan suatu ikatan pernikahan jika tidak ada rasa kebahagiaan di dalam ikatan pernikahan itu sendiri. Misalnya saja kita dipukuli, untuk apa kita pertahankan ikatan pernikahan tersebut jika di dalamnya kita tidak bahagia. Apalagi dipukuli, di samping kita mengalami kerugian fisik, kita juga mengalami kerugian emosional yang akan sangat berdampak pada kesehatan mental kita. Jadi saya lebih memilih baik-baik saja tapi bercerai. Tidak ada yang salah juga dengan perceraian, bahkan tidak sedikit juga orang yang hidupnya lebih bahagia ketika telah bercerai dikarenakan pernikahannya ini mengandung hal-hal yang tidak membahagiakan dan pasangan yang tidak cocok begitu. Dan juga saya memiliki pandangan bahwa lakukan apa yang membuatmu bahagia dan tinggalkan apa yang membuatmu sengsara, walaupun mungkin itu agak dipandang buruk oleh masyarakat seperti hanya perceraian. Tapi jika itu bisa membuat diri kita bahagia, kenapa tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah cohabitation atau kumpul kebo, merupakan gaya hidup atau alternatif cinta. Menurut saya kumpul kebo ini merupakan alternatif cinta, di mana kebanyakan yang saya tahu seseorang yang sudah hidup bersama tapi belum menikah itu biasanya tidak berlandaskan cinta melainkan karena hawa nafsu. Nah, dalam hal ini bukan berarti tidak ada cinta sama sekali dalam hubungan ini, melainkan hawa nafsu lebih mendominasi. Nah, hal seperti ini dinamakan tipe cinta infatuation atau birahi, di mana cinta dalam hal ini lebih tertarik dengan fisiknya tanpa ada keinginan untuk berkomitmen atau menjadi lebih intim. Jadi menurut saya seperti itu. Kemudian adapun pertanyaan yang ketiga, yakni melajang dapatkah memenuhi kriteria sehat mental? Menurut saya melajang itu masih belum memenuhi kriteria untuk sehat mental, karena dalam hidup kita pasti kita pernah dihadapkan pada suatu kondisi di mana kita mengalami hal-hal yang buruk dan terpuruk karena hal itu. Nah, di saat inilah kita pasti akan butuh seseorang yang ada di samping kita untuk menenangkan kita, menyemangati kita, dan menghibur kita agar kita tidak berlarut-larut dalam masalah tersebut dan tidak terbelenggu dalam masalah tersebut. Nah, misalnya kalau kita melajang, pasti kan tidak ada seseorang yang setia di samping kita, misalnya pasangan kita yang siap kapanpun ada untuk kita. Nah, pasti seseorang yang melajang ini, jika dihadapkan pada posisi yang terpuruk seperti ini, akan jauh lebih merasa stres daripada seseorang yang punya pasangan. Begitu menurut saya. Sehingga seseorang yang melajang ini bagi saya belum mencukupi kriteria sehat mental. Karena di saat mungkin dihadapkan pada masalah yang seperti ini, dia akan mengalami stres dan tidak ada penyemangat dan penghibur di samping kita, itu merupakan suatu hal yang buruk di kita ada masalah. Seperti itu menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.